Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 197. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya di sana kita ditunjukkan kalau sang monster akhirnya terbebas juga. Dengan bermodalkan pertarungan sumo, Miyoroku Jushi sukses mengajari Maki arti dari kata-kata Hagane sebelumnya, yaitu kebebasan. Dan chapter pun ditutup dengan Maki yang berhasil keluar dari domain Mio dengan senyum di wajahnya menandakan kalau saat ini Maki sudah tercerahkan. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih berjudul Sakurajima Colony pada part ke-7. Melanjutkan cerita sekeluarnya Maki dari domain Mio, semua orang yang ada di sana pun langsung bisa merasakannya kalau Maki telah menjadi sosok yang berbeda. Noritoshi dan Hagane mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam domain Mio, karena dalam waktu yang sesingkat itu Maki benar-benar berubah total. Dan terkait dengan hal itu, di sini dijelaskan. Karena barrier Mio menghilangkan semua bentuk sumpah pengikat dan segala hal yang berbau Jujutsu, akibatnya waktu berjalan lebih cepat di dalam domain tersebut. Dikatakan untuk 1 menit di dunia nyata, 1 menit tersebut setara dengan 1000 pertandingan sumo di dalam domain Mio. Jadi bisa dibilang proses Maki mendapatkan buff tersebut tidak sesingkat itu. Karena sepertinya Maki juga cukup melewati banyak pertarungan sumo dengan Mio hingga dirinya benar-benar bisa memahami dan merasakan apa yang Hagane katakan dan Mio jelaskan, yaitu sebuah kebebasan yang sejati. Lalu berikutnya tak lama kemudian, melihat perubahan Maki, Naoya pun dibuat cukup kesal dan langsung melesat membangun momentumnya kembali untuk menabrak Maki. Tapi meskipun target Naoya adalah Maki, bukan berarti orang-orang yang ada di sana merasa aman. Tanpa sepatah kata pun, Hagane dan Mio langsung membentuk tim dan bekerja sama. Noritoshi yang selalu waspada terhadap apapun cukup mempertanyakan apakah mereka ini kawan atau lawan. Namun mendengar pertanyaan tersebut, di sini Hagane dan Mio tidak memperdulikan sama sekali anggapan Noritoshi itu. Sebagai dua orang yang telah berhasil mencapai kebebasan, keduanya hanya fokus kepada apa yang mereka ingin lakukan saja. Mio masih ingin bertanding sumo, sementara Hagane masih ingin menebas sesuatu. Berikutnya adegan pun kembali lagi pada Naoya. Di sini ternyata ketika Naoya melesat sebelumnya, Maki juga langsung ikut mengejar. Maki berlari dari atas gedung ke gedung, yang mana gilanya pada kesempatan kali ini Maki mampu menghindari setiap serangan super cepat dari Naoya. Sampai puncaknya Maki pun dengan bebas melompat terjun dari atas gedung, yang mana di saat yang sama tentu saja Maki tak mungkin bisa menghindar di udara. Naoya melihat hal tersebut sebagai kesempatan emas dan langsung melesat menuju Maki, yang mana pada saat momen ini menariknya di sana dijelaskan tentang kondisi Maki dan mengapa sebelumnya Maki tidak bisa mengimbangi Naoya. Jawabannya karena Maki merasa cukup dan puas. Dahulu sebelum Maki mendapatkan buff, Maki membutuhkan kacamata untuk melihat apa yang bisa dilihat oleh orang lain, yaitu roh terkutuk, yang dalam konteks ini orang lain yang dimaksud di sini adalah para syaman. Namun setelah buff pengorbanan dari Mai, Maki mendapatkan kekuatan yang sama seperti orang lain dan bisa melihat roh terkutuk tanpa kacamata. Akhirnya sesuatu yang selalu dikeluhkan oleh Maki menghilang, dan tentu saja Maki pun senang dan puas. Namun disinilah masalahnya. Maki puas karena dirinya sama dengan orang lain. Maka dari itu cara pandang dan kekuatan Maki menjadi terbatas, yang mana pandangan Maki ini juga sebenarnya tidak salah. Sebagai orang yang dulunya dalam tanda kutip cacat, bisa menjadi sehat, tentu saja itu sudah lebih dari cukup. Namun akibatnya secara tidak sadar Maki membatasi dirinya sendiri. Lalu yang menarik, Maki juga sudah menyadari kekurangannya ini sejak pertarungan pertamanya melawan roh terkutuk Naoya. Namun pada saat itu, Maki juga masih tidak memahami di mana letak kekurangannya. Karena pada beberapa momen ketika Maki melawan Naoya, Maki selalu membandingkan dirinya dengan Toji. Maki merasa kalau suatu hal yang tidak bisa ia lakukan, Toji pasti bisa melakukannya. Hingga akhirnya setelah mendengarkan perkataan Hagane dan mendapatkan penjelasan dari Mio, Maki pun tersadar kalau sama dengan orang lain itu tidaklah cukup. Yang mana faktanya sendiri sedari awal power up Maki memang memiliki potensi untuk melampaui orang lain, bukan setara dengan orang lain.
Dan yap, terlepas dari itu, pada chapter ini akhirnya ia pun berhasil mencapai tingkat tertinggi dia yang telah tercerahkan. Lebih bebas dari apapun, lebih bebas dari siapapun, Maki Zenin. Nah, lalu berikutnya, kebebasan yang Maki dapatkan ini juga bukan omong kosong belaka. Di sini dijelaskan kalau saat ini Maki mampu merasakan semuanya. Maki bahkan mampu melihat kepadatan dan suhu yang terdapat di udara, sehingga dengan begitu lingkungan di sekitar Maki dapat memberikan sinyal pada Maki kemana dan kapan Naoya akan menyerang. Dan lanjut cerita, kembali pada momen ini, pada saat Maki terjun dari atas gedung, tentu saja logikanya Maki tak mungkin bisa menghindar, karena dirinya tidak memiliki pijakan apapun. Namun kali ini meskipun Naoya menyerang dengan kecepatan yang super cepat, di tengah udara yang kosong, Maki dengan mudah mampu menghindari serangan Naoya. Yang mana jika berkaca pada kejadian sebelumnya, Maki bahkan bereaksi saja tidak sempat. Hal ini tentu saja menunjukkan betapa OP-nya buff Maki kali ini. Berikutnya, melihat serangan kecepatan tingginya itu dihindari, tentu saja Naoya sangat terkejut dan tidak terima. Naoya kembali menyerang Maki, namun kali ini Maki langsung memberikan boge mentah pada Naoya. Naoya terlempar ke bawah, dan di saat yang sama, Mio melanjutkan serangan Maki tersebut dengan menyundul Naoya, lalu kembali dilanjutkan oleh Hagane dengan membelah Naoya menjadi dua, dan diakhiri dengan tendangan dari Maki. Di sini melihat Maki yang sudah benar-benar sekuat Toji, tentu saja rasa iri dan marah Naoya mencapai puncaknya. Karena secara diam-diam, Toji adalah sosok yang diidolakan Naoya. Namun kenyataan yang ada di hadapannya saat ini, bocah lemah yang dahulu selalu ia bully malah menjadi sosok yang sama dengan idolanya tersebut. Dan berikutnya, tak lama kemudian, gilanya sekaligus tak diduganya, tubuh manusia Naoya muncul dari tubuh terkutuknya. Saat ini masih belum bisa dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Apakah Naoya hidup kembali? Apakah hal tersebut memungkinkan? Atau mungkin ini adalah evolusi ketiga sekaligus evolusi tertinggi Naoya? Menurut opini Mimin, semakin mirip roh terkutuk seperti manusia, maka semakin kuat pula roh terkutuk tersebut. Tidak usah jauh-jauh pada Sukuna, contohnya ada Jogo, Dagon, Mahito, dan Hanami. Meskipun mereka adalah roh terkutuk, namun bentukan mereka mirip seperti manusia, dan mereka kuat semua. Jadi dengan Naoya yang saat ini berubah kembali ke bentuk manusianya, ada kemungkinan kalau tubuh tersebut tetaplah roh terkutuk yang mana sekaligus menandakan kalau saat ini Naoya sudah menjadi roh terkutuk yang setingkat dengan Dagon, Jogo, Mahito, dan Hanami. Lalu tidak berhenti sampai di situ, lebih gilanya lagi chapter pun ditutup dengan Naoya yang juga langsung mengaktifkan domain expansion-nya. Cukup menarik untuk melihat jika domain Naoya berhasil terbentuk, akan seperti apa domain Naoya nantinya. Secara teknik kutukannya sendiri adalah FPS. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, menurut Mimin chapter kali ini merupakan chapter yang cukup epik, menampilkan sang monster Maki Zenin yang telah terbebas dari segalanya. Dengan begini, Maki akan benar-benar menjadi kartu as dan variabel tak terduga baik bagi pihak lawan maupun kawan. Karena saat ini, tidak semua orang mengetahui kalau kondisi Maki yang telah mendapatkan power up. Dan terlebih, Maki juga sudah kembali bertambah lebih kuat lagi dibandingkan ketika dirinya membantai klan Zenin dahulu. Dan tentu saja, dengan orang yang sekuat Maki bisa keluar masuk koloni tanpa terdeteksi, hal tersebut pastinya akan mengguncang papan permainan. Ya, terlepas dari itu sih, Mimin harap pertarungan Toji versus Dagon akan terulang kembali. Namun kali ini dengan pemain yang berbeda, yaitu Maki melawan Naoya. Sepertinya jika di chapter depan Naoya berhasil menciptakan domain expansion-nya, hal tersebut akan menjadi pertarungan sekaligus show off puncak dari kekuatan Maki yang telah terbebas. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.